Motor yang kalian lihat ini adalah BMW R18 First Edition yang baru aja dirilis di Indonesia. Walaupun dibuat dengan gaya klasik, sebenarnya motor ini punya banyak hal yang menarik buat disimak loh. Nah, hal utama yang wajib kalian tahu dari BMW R18 adalah nilai sejarah yang menarik di balik motor ini. Kenapa? Buat detailnya, tonton terus video BMW R18 First Edition ini. Bentuk BMW R18 First Edition ini sebenarnya menyusung konsep klasik yang diambil dari DNA BMW R5. BMW R5 sendiri adalah sepeda motor BMW yang dirilis pada tahun 1936. Nah, BMW R5 ini jadi motor dengan performa lebih baik dari BMW R17 yang jadi pendahulunya. Karena punya bobot yang lebih ringan, cuman 165 kg aja beratnya. Dan BMW R5 ini juga pernah dinobatkan menjadi motor dengan desain terbaik dalam beberapa dekade terakhir sejak tahun 1936. Hal itu karena BMW R5 didesain menggunakan positive stop gear shift dan penggunaan suspensi teleskopik di bagian depan. Selain itu, mesin yang digunakan pada BMW R5 adalah mesin yang dibuat baru dan berbeda dengan generasi motor BMW sebelumnya, yaitu 494 cc, 2 silinder, 4 tak. Tenaganya hanya 24 horsepower aja, tapi buat tahun 1936, angka itu sudah termasuk besar. Transmisi yang dipakai pada R5 masih memakai 4 percepatan manual. Versi BMW R5 di tahun 1936 ini punya filter udara di bagian tengah yang terpasang di dekat casing gearbox. Secara total, motor ini berhasil terjual sebanyak 2.652 unit. Bahkan R5 ini pun menjadi tolak ukur buat motor Inggris yang kala itu lebih baik dari segi performa dan handling. Makanya nggak heran kan kalau BMW R5 jadi motor paling sukses di tahun 30-an. For your information, sebenarnya motor yang dibuat oleh BMW dengan kode R di bagian depan menunjukkan penggunaan mesin boxer. Dan ini pertama kali ada di BMW R32 yang dikenalkan pada tahun 1923 sampai 1926. Nah, sasis yang dipakai di BMW R5 juga selalu dipakai buat motor BMW bermesin boxer sampai 20 tahun kemudian. Singkat cerita, 80 tahun kemudian di tahun 2016, BMW Motorrad merilis R5 Homage untuk mengenang BMW R5 yang legendaris itu. Karena terinspirasi dari R5, akhirnya BMW memperkenalkan versi konsep dari BMW R18 pada ajang ICMA 2019. Dan versi produksi R18 sendiri mulai diluncurkan di Jerman pada bulan April 2020. Kalau kalian lihat secara detail, ada 5 bagian dari BMW R18 yang dibuat mirip dengan BMW R5. Ada 5 bagian utama dari BMW R18 yang dibuat mirip sama si BMW R5. Kelima bagian ini kita sebut sebagai five icon. Pertama, tangki yang dibuat dengan model teardrop. Kalau dilihat dari samping, model ini mirip kayak bentuk air mata nih. Kedua, white pin strip di bagian samping tangki. Ketiga, penggunaan mesin boxer yang ukurannya besar. Lalu ada juga gardan disertai kopel yang dibuat terlihat di bagian samping. Sedangkan yang terakhir, sasis yang dibuat dengan model double cradle steel frame. Kalau yang sekarang kalian lihat ini adalah model BMW R18 First Edition. Nah, nantinya ada model apa aja sih yang dijual? Bakal ada 2 varian R18 yang ditawarkan buat konsumen di Indonesia. Yang pertama, First Edition ini. Dan yang bakal dirilis tahun depan, R18 Classic. Keduanya punya tampilan yang sedikit berbeda. Kalau First Edition bergaya ala cruiser yang terlihat lebih naked dan untuk satu orang. Sedangkan versi Classic lebih mengadopsi gaya touring. Beda detailnya ada di windshield, ukuran pelek dan ban, adanya fog lamp di depan, knalpot yang dibuat memanjang, jok buat penumpang, dan penggunaan saddlebag. Mesin yang dipakai ini jadi mesin boxer paling besar yang pernah dibuat dalam sejarah BMW Motorrad. Nih lihat aja ukuran mesinnya, gede banget. Kalian gak salah denger kok, mesin yang dipakai di R18 ini emang jadi mesin boxer terbesar yang pernah dibuat dalam sejarah motor BMW. Kapasitas mesinnya 1802 cc dan mampu menggelontorkan tenaga sampai 92 horsepower. Namun yang paling menonjol adalah torsi yang mencapai 157 Nm. Dan torsi ini sudah bisa didapat sejak 3000 rpm sampai ke atas. Makin digeber, tenaga yang dikeluarin sama motor ini makin berasa nggak habis-habis. Walaupun motor ini kental dengan aura klasik, tapi R18 tak punya 3 riding mode atau mode berkendara yang bisa dinikmati sama pemiliknya. Pilihan riding mode-nya ada Rain, Roll, dan Rock.
Riding mode ini sangat berpengaruh terhadap throttle opening dan automatic stability control atau ASC yang juga berpengaruh pada traksi. Mode rain ini seperti yang kalian tebak, mode yang membantu saat riding di kondisi hujan dengan memaksimalkan traksi. Mode roll dipakai menjadi mode standar untuk menikmati jalan santai yang sesekali bisa digeber nakal. Terakhir ada mode rock, dipakai untuk membuat jadi lebih buas. Karena di mode ini ECU akan secara otomatis mengatur bukaan gas menjadi lebih agresif dan ASC dibuat minimum untuk memberikan sensasi mesin buas yang lebih berasa. Canggih kan? Selain riding mode, ada fitur lain apa aja sih di motor ini? Seperti motor BMW lainnya, R18 ini juga dibekali banyak fitur canggih. Meskipun sejatinya, motor ini bukanlah motor yang lebih fokus di soal fitur, melainkan motor yang dibuat untuk memberikan sensasi berkendara motor jadul yang direinkarnasi dengan jiwa yang baru. Remnya sudah ABS di depan dan di belakang. Ada juga sistem integral ABS yang membagi pengereman dari tuas di tangan ke rem depan dan belakang secara proporsional. Dan untuk memenuhi regulasi emisi Euro 5 yang ketat di Eropa, R18 juga dipasangkan catalytic converter 3 arah sehingga emisinya sangat kecil untuk motor dengan mesin berkapasitas raksasa ini. R18 ini tentunya juga punya ASC yang tadi kita sudah sebutkan. Lalu lampu depan, belakang, dan sennya juga pakai LED. Kuncinya keyless seperti ini dengan anak kunci yang dipakai buat membuka tangki dan mengunci stang. Ada juga speedometer kayak gini yang dibuat dengan gaya retro namun menyediakan informasi lengkap dengan layar LED kecil. Terakhir ada oil cooler untuk membantu pendinginan mesin super besarnya ini. Tapi yang paling keren, R18 ini juga punya fitur mundur yang disebut reverse assist. Jadi kalian cukup membedakan tuas yang ada di bagian bawah dekat persneling kaki kiri ini, lalu cukup menekan tombol starter dan motor ini bisa mundur pelan-pelan. Aman nggak? Aman banget! Karena untuk mundur perlu menekan tuas starter, jadi kalau tuas starternya dilepas, motornya bakalan berhenti mundur otomatis. Kebayang dong kalau nggak ada fitur ini, punggung bisa rontok. Apalagi buat geser-geser motor yang punya bobot sekitar hampir 345 kg ini. Nah, saat membeli BMW 18 ini, si pembeli akan mendapatkan welcome box. Welcome box ini bisa dibilang sangat spesial. Karena di dalam welcome box ini terdapat beberapa item yang didapatkan si pemilik motor. Mereka yang nantinya jadi pembeli motor BMW 18 ini bakal mendapatkan kertas ucapan dari BMW, lalu ada buku sejarah dari motor BMW, ada juga logo BMW klasik, lalu ada baut, sarung tangan, dan topi berwarna hitam edisi khusus R18. Kok ada logo BMW klasik sama baut sih? Nah, logo BMW klasik ini bisa kalian pasang buat ngegantiin logo BMW modern yang terpasang di motor. Ada 3 logo yang bisa diganti. Yang pertama dan kedua ada di sisi samping dari tangki. Lalu yang terakhir ada di bagian depan mesin, tepatnya ada di bawah sasis. Biar makin kental aura klasiknya, bautnya bisa diganti dengan baut model jadul. Nggak lupa juga nih, dikasih juga obeng buat membuka baut ini. Gimana? Keren banget kan? Dan yang gak ketinggalan, BMW Motorrad Indonesia juga punya aparel penunjang gaya berkendara. Ada t-shirt, helm, jaket, topi, sarung tangan, dan jumpsuit keren hasil kerjasama dengan Ariel Noah dengan BMW. Nah, gimana menurut kalian soal BMW R18 First Edition ini? Jangan lupa like, share, dan subscribe channel BMW Motorrad Indonesia biar dapat informasi terbaru dari BMW. See ya!